Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mami Retno Rahmini SPDI, guru PAI SDN Boro 4, Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan sekaligus sebagai peserta PPG Terjak Kemenak Bab 1 akan mempraktikkan pembelajaran di kelas 2 dengan materi membaca surat Al-Kautsar. Perhatikan teman-teman, siap, gerak, di depan, gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini anak-anak ya. Seperti biasanya ada sapaan dari Ibu Guru PAI. Kelas 2. Kelas 2. Siswa kelas 2 apa kabarnya? Siswa kelas 2 siapkah belajar? Semangat semuanya, belajar dengan giat, cermat-cermat agar menjadi cerdas. Alhamdulillah, amin. Pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di kelas 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, sebelumnya agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar, kita melakukan kebiasaan tepuk semangat dulu ya. Yaitu tepuk jari. Yuk, disiapkan. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, bunyi semua, tepuk jari 5, bersiap berdoa. Untuk selanjutnya, agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk itu saya minta Musa untuk memimpin doanya. Teman-teman, kita berdoa. Siap, gerak, doa mulai. Seperti biasanya kalian membacakan Pancasila. Untuk itu Ibu minta Azam untuk membaca depan. Yang dipimpin oleh Nikmat
menyanyikan lagu nasional apa? Garuda Pancasila. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian dulu. Pelajaran ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Jadi tiga yang tidak masuk ya? Berarti Raya, Arsen, sama Iyo. Makanya tadi sakit ya? Nah, sudah. Jadi itulah kita harus selalu bersyukur kita hari ini dapat berkumpul dalam masuk ke sekolah dalam keadaan sehat. Kita doakan saja teman-teman kalian agar cepat sembuh dan bisa masuk sekolah seperti biasanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali materi yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang surat Al-Falaq. Di mana surat Al-Falaq itu terdiri dari 6 ayat dan diturunkan di kota Makkah. Surat Al-Falaq di dalamnya terdapat pesan-pesan pokoknya, yaitu terutama kita harus berlindung kepada Allah dari segala kejahatan makhluk. Nah, karena itu agar kita selalu dalam lindungan Allah, kita harus rajin beribadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin belajar, dan mohon kepada Allah agar cita-cita kita dikabulkan. Karena itu kita harus tekun dan selalu berdoa memohon kepada Allah agar kita dimanapun berada selalu dilindungi oleh Allah. Nah, masih ingat anak-anak? Masih ingat ya? Masih. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita pada hari ini akan membahas materi tentang senang bisa membaca Al-Quran, agar kalian bisa memahami. Maka kita lihat tayangan berikut ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa membaca surat Al-Kautsar. Membaca surat Al-Kautsar. Ingat ya, sebelum membaca Al-Quran, awali dengan ta'awudz dan basmalah. Bacalah surat Al-Kautsar bersama teman kalian dengan bimbingan bapak atau ibu guru kalian. Setelah itu baca secara bergantian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Setelah belajar matomi pada surat Al-Falaq, sekarang kita akan belajar tajwid al-ghunah. Apakah al-ghunah itu? Al-ghunah artinya dengung. Al-ghunah juga bisa diartikan dengan nun bertasyid atau mim bertasyid. Tahukah kalian bagaimana cara membacanya? Membacanya dengan mendengung sepanjang 2 harokat atau 2 ketukan. Contohnya, inna, summa. Contoh bacaan guna pada surat Al-Kautsar, inna syani'aka. Ada nun bertasyid kita baca al-ghunah. Menghafal surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar adalah surat terpendek di dalam Al-Quran.
Sangat mudah kan bagi kalian menghafalkannya? Mari kita hafalkan sama-sama. Bacalah ayat per ayat secara berulang-ulang. Bacalah sesering mungkin hingga kalian hafal dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Fasalli lirabbika wanhar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Pesan pokok surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar adalah surat ke-108. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar tergolong surat Makkiyah, yaitu diturunkan di kota Mekah atau sebelum Nabi hijrah. Mari kita pelajari dulu terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Sadaqallahul azim. Dari terjemah tadi ada beberapa pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Kautsar. Antara lain, Allah sangat sayang kepada kita dengan memberikan nikmat yang banyak. Untuk mensyukurinya, Allah memerintahkan kita sholat dan berkurban. Janganlah membenci Nabi Muhammad, berikut ajarannya, dan orang yang membenci Rasulullah, dia terputus dari nikmat Allah. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang apa? Surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. ya. Harapan ibu ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut ya. Peserta didik setelah mengikuti pelajaran, ibu harapkan terbiasa dan senang membaca surat Al-Kautsar ya. Kalian harus senang membaca surat Al-Kautsar dengan tartil. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik atau kalian dapat menunjukkan sikap berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap bersyukur dan peduli terhadap sesama. Yang ketiga, kalian harus bisa melafalkannya secara berulang-ulang sehingga kalian dapat termotivasi untuk selalu bersyukur kepada Allah dan juga rutin berkurban. Nah, untuk yang keempat, tujuannya adalah nanti ya pada rubrik Bismillah aku pasti bisa, kalian diminta melakukan penilaian diri terkait dengan sikap sebagai implementasi pemahaman pesan-pesan pokok surah Al-Kautsar. Itu kalian harus bisa memahami dan mengerti tayangan ini tadi ya. Kalian harus mengingat ingat.
memberikan apa anak-anak? Memberikan Memberikan nikmat yang banyak. Ya, nikmat itu berupa apa saja? Nikmat sehat. Apa lagi? Nikmat rezeki. Ya, terus nikmat diberi tubuh yang lengkap, diberi bentuk yang sempurna. Nah, contohnya seperti apa? Bentuk yang lengkap, mulai dari ujung rambut sampai kaki. Nah, kalau saja salah satu di antara anggota tubuh kalian itu tidak ada satu saja, bagaimana anak-anak? Misalnya kamu tidak punya kaki, kira-kira kamu kesulitan untuk apa? Berjalan. Nah, kita tidak punya kaki, tidak bisa berjalan. Karena itu kita harus bagaimana? Kita sudah diberi kaki 2, tangan 2, telinga berapa? 2, mata 2, diberi mulut, diberi hidung, dan sebagainya di dalam tubuh kita. Semua yang telah diberikan oleh Allah ini harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Tuh, sesuai dengan tayangan itu apa? Arti dari Al-Kautsar ayat kedua itu apa, Nana? Kita diperintah untuk mendirikan sholat. Mendirikan sholat karena Tuhanmu, bukan karena yang lain. Dan disuruh untuk berkurban. Di sini maksudnya apa? Berkurban. Berkurban itu adalah apa? Berkurban seperti ketika hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha atau hari raya kurban itu mengorbankan apa sah? Seekor sapi atau kambing. Nah, setelah itu apa? Dari kita ini tidak boleh ada yang membenci orang yang telah apa? Mendirikan sholat, orang yang berkurban. Siapapun orangnya kalau membenci, dia akan terputus dari nikmat atau rahmat Allah. Selanjutnya, anak-anak, marilah diperhatikan kita yang ini ya tentang hukum bacaan gunah dan matobi'i yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar. Terletak di mana bacaan gunah dan matobi'i tersebut? Yang bacaan gunah itu berarti apa? Baca ini gunah berarti mendengung. Dibaca ketika ada huruf nun bertasdid atau mim bertasdid dengan tidak didahului al-tahrif. Contohnya, ini inna, ayo inna dan summa. Ini tadi yang baru kita baca ini tadi namanya bacaan gunah. Dibaca mendengung. Apa Azam? Dibaca apa? Mendengung. Ya perhatikan. Yang mendengung tadi yang mana? Hah? Yang mana bunyinya yang mana? Coba diulangi. Satunya lagi apa? Selain inna? Summa. Kita ulangi ya anak-anak ya. Yang dimaksud bacaan gunah tadi contohnya inna dan summa. Ayo dituliskan. Inna summa. Selanjutnya adalah matobi'i. Matobi'i adalah apa? Memanjangkan bacaan huruf hijaiyah jika ada satu alif jatuh setelah apa? Alif jatuh setelah jatuh setelah fathah. Diulangi nomor 1, alif jatuh
hamzah dan huruf mati. Yang ketiga, ya sukun jatuh sesudah kasroh tidak bertemu hamzah dan huruf mati. Nah, contohnya, nah ini dalam surat Al-Kautsar, inna a'toinaka. Ini yang dikatakan atau ini yang mana, Cak? Yang inna dan inna syani'aka. Ya, yang dimaksudkan atau ini yang ini yang nah ya, inna dibaca apa ya? Panjang. Panjang. Ini inna dan apa? Yang ini yang mana yuk? Nah, sya. Nah, yang dimaksudkan atau ini yang bunyinya sya. Ya, ini bisa dipahami yang mana? Bisa? Kalau yang ini yang mana? Yang nah. Nah, dibaca panjang. Yang ini yang sya. Nah, sya dibaca panjang. Nah, ini namanya mat. Oh, ini. Nah, dari penjelasan materi yang awal tadi sampai ini kira-kira ada yang masih kurang paham atau belum jelas, bisa ditanyakan coba ya. Kalian mau bertanya apa? Oh ya, bisa diulangi nun tasdid yang nah ini ya, nun tasdid atau mim tasdid ya, ya. Kalian semua perhatikan. Ini temanmu Ayah bertanya lagi tentang nun tasdid. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa nun tasdid itu adalah bacaan gunnah. Membacanya dengan mendengung. Contohnya di situ, contohnya ini ya, kalian perhatikan. Perhatikan tadi ini ya. Nah, inna, ayo kita ikuti bersama. Inna summa. Kalian sudah jelas apa belum? Jadi sudah jelas bahwa bacaan gunnah itu membacanya dengan mendengung. Kalau yang matofi'i dengan apa saja? Dipanjangkan. Bagaimana anak-anak? Semuanya sudah jelas? Kalau sudah jelas dari materi yang telah Ibu sampaikan mulai awal hingga ini, Ibu ingin tahu kalian sudah betul-betul memahami materi yang telah disampaikan atau belum. Untuk itu Ibu akan memberi kalian LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Ini dikerjakan dengan berkelompok 2 mana atau 3. Nah, coba duduknya menurut kelompoknya masing-masing. Yuk. Ayo. Nanti kalau sudah kalian Ibu suruh maju satu persatu. Salah satu dari anggota kelompoknya mewakili untuk menyampaikan jawaban. Hasilnya ya, salah satu dari kelompoknya maju depan untuk membacakan ya. Coba dari kelompoknya Azam, yuk bawa ke depan kelas membacakan
baca dulu. Surat Al-Baqarah menerangkan bahwa kita harus menjadi orang yang patut bersyukur. Dalam surat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan dengan sesama, memberikan pesan-pesan pokok sunat yang Pikiran cukup ya. Cukup. Berapa yang mewakili untuk itu saya minta sekarang semuanya dikumpulkan. Tugasnya dikumpulkan. Ini dari kelompoknya Pak Is. Dikumpulkan semua. Ayo sini. Mulai awal sampai akhir nanti. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa memanfaatkan ilmu yang telah kalian dapat dan saja selalu membawa manfaat dan barokah. Itu sebelum kita pulang, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Lagu mana? Ayo, kita nyanyikan lagu Lagu Tanjung terlebih dahulu. 1, 2, 3. Mudah-mudahan kegiatan hari ini selalu membawa manfaat bagi kita semua, terutama di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kalian semua besok bisa masuk sekolah semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit segera sembuh. Untuk itu saya minta pada Odin ya untuk memimpin doanya. Ya. Marilah kita melakukan doa setelah kita belajar membaca Al-Quran. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Sekian dulu. Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembelajaran ini tadi Ibu
membuat kesalahan. Minta maaf ya. Nah, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.